Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ama Yolanda dengan NIM 2504111867. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di Universitas Samudra Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 01 Peracak dengan materi pembelajaran IPAS yaitu rantai makanan kelas 5. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, berarti semuanya pada pagi hari ini dalam kondisi baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Alif, Ibu silakan lanjutkan doanya ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Nak, Ibu akan mengangkat satu persatu ya. Kita akan cek kehadiran terlebih dahulu. Alan, Hadir. oke, Alif, Hadir. Yoyo, Alaya, Ando, Rizky, Tegar, Yuda. Oke, berarti pada hari ini semuanya masuk ya. Tidak ada yang tidak masuk. Oke. Nah, baiklah semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme, Ibu silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo semuanya dipersilakan. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, silakan kembali duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Dan mau tanya di minggu kemarin ya, atau pertemuan kemarin kita kan sudah belajar tentang ekosistem dan makhluk hidup. Ada yang masih ingat tidak? Nah, masih ingat tidak? Masih ingat tidak nah, tentang ekosistem dan makhluk hidup? Masih. Oke, kalau kalian caranya masih ingat, Ibu bakal tanya. Ada yang masih ingat tidak nah pengertian makhluk hidup? Ada yang bisa? Apa? Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, ya itu pengertian dari ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu tadi adalah flashback kita ke pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan bisa dilihat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep rantai makanan dengan mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan pengurai di dalamnya. Jadi, nah, pada pertemuan kita hari ini ya, Ibu berharap siswa kelas 5 semuanya bisa membedakan, bisa mengidentifikasi mana yang produsen, mana yang konsumen, dan kemudian mana yang dekomposer atau pengurai. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kayaknya pas sekarangnya lemes nih. Ya, pada lemes semua ya, Nak. Biar semangat, ayo semuanya berdiri. Kita akan melanggakan ice drinking biar kalian semangat lagi memulai pembelajaran. Silakan semuanya berdiri cukup di samping tempat duduknya masing-masing. Nah, ingat tidak ice drinking yang satu
semuanya sudah fokus? Sudah cukup fokus semuanya? Oke, kalau sudah fokus kita akan masuk ke pembelajaran ini karena seperti ini kan ini Ibu bakal tanya nih dengan kalian. Nah, pernahkah kalian melihat ayam yang sedang mengejar cacing? Pernah? Nih kalau kalian pernah lihat ayam yang mengejar cacing, kira-kira itu mau ngapain ayam itu mengejar cacing? Mau makan. Yang dimakan apa, Nak? Yang dimakan adalah cacing. Benar. Nah, sekarang Ibu minta kalian ya tutup matanya sejenak. Silakan semuanya ditutup matanya sejenak. Nah, bayangkan lingkungan yang ada di sekitar kalian nih berhubung ya. Berhubung, silakan ditutup semua matanya. Nah, berhubung kita kan berada di lingkungan sekolah. Nah, berarti kalian bayangkan apa saja makhluk hidup yang ada di sekolah, baik itu di halaman maupun itu di belakang sekolah. Oke, sudah dapat bayangan ini? Sudah dapat bayangan, Nak? Sudah. Oke, kalau sudah dapat bayangan silakan buka kembali matanya. Oke, sudah dapat bayangan kan? Sudah dapat nih. Kalau kalian sudah dapat bayangan, Ibu bakal tanya ya, siapa ya yang bakal Ibu tanya. Coba Alif berikan contoh bayangan apa yang kamu dapat saat kamu menutup mata tadi. Apa? Di lapangan ada ayam, Ada ayam, tumbuhan, dan bunga. ada bunga. Kemudian kalau di belakang sekolah ada apa, Nak? Ada kebun. Iya benar, Nak. Itu adalah bayangan yang didapat teman kalian Alif saat dia menutup mata. Katanya di halaman sekolah itu tadi ada ayam. Kemudian katanya ada rumput. Kemudian ada bunga. Nah, kemudian di belakang sekolah katanya ada kebun. Iya, di belakang sekolah kita ini kan ada kebun dengan berbagai aneka ragam sayur-sayuran. Oke. Nah, dari lingkungan tadi katanya ada yang menyebutkan yaitu itu adalah salah satu contoh ya dari makhluk hidup, yaitu apa, Nak? Dari komponen biotik. Apa? Karena dia merupakan makhluk hidup. Oke, Nak, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, tolong disimak ya. Ada video yang bakal Ibu tampilkan. Tolong nanti disimak bersama-sama. Apa video yang ditampilkan? Intinya apa? Nanti bakal ada tanya jawab. Silakan diperhatikan video pembelajarannya yang ada di depan. Pemuda berjalan ke sawahnya untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari, ia merawat padinya, menyirami dan membersihkan gulma agar tumbuh subur dan sehat. Musim tanam berjalan lancar, dan padi mulai menghijau, menunjukkan tanda-tanda akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam, datanglah segerombolan tikus. Mereka keluar dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Pak Tani merasa khawatir. Tapi Allah memiliki cara untuk menjaga keseimbangannya. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memangsa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman di sawah Pak Tani menjadi tumbuh subur dan menghijau. Pak Tani pun tersenyum, menyadari bahwa semua bagian dari ekosistem, dari tikus, ular, elang, hingga cacing, memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam di sawahnya. Dengan suburnya tanah, Pak Tani kembali menanam padi, dan kehidupan di sawah pun terus berputar. Oke, baiklah. Nah, kalian sudah melihat
lihat video ini teman-teman semuanya. Video tadi adalah video animasi tentang rantai makanan ekosistem apa itu tadi nak? Ekosistem sabana. Nah, kita bakal belajar seperti ini nak. Kita lihat tadi ada berbagai macam komponen yang berada di ekosistem sawah. Ada apa saja yang kalian lihat komponennya tadi? Padi. Iya, ada padi. Ada apa lagi nak? Ada rumput. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada cacing. Nah, kalian menyebutkan ada 5 komponen yang terdapat dalam ekosistem sawah. Nah, tadi kalian mengatakan ada yang namanya padi. Nih, sekarang ibu tanya, padi itu tergolong dalam apa perannya nak? Produsen. Iya benar, padi tergolong dalam produsen. Sedangkan kalau tikus, kira-kira peran tikus itu apa sih ya? Konsumen tingkat Satu. Iya, konsumen tingkat satu. Jangan malu-malu jawabnya, nggak apa-apa kok. Emang nggak ibu marah kalau jawab. Oke, yang kedua apa? Kalian tadi melihat ada yang namanya ular. Ular itu perannya sebagai apa mak? Konsumen tingkat 2. Oh benar, konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir tadi kalian mengatakan ada yang namanya elang. Elang itu termasuk apa perannya dalam ekosistem tadi? konsumen tingkat 3. Ya benar, konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir tadi ada yang menyebutkan, ibu dengar ada yang menyebutkan ulat. Ulat itu termasuk dalam apa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Dekomposer. Iya, apa tadi? Ulat tergolong dalam dekomposer. Baiklah nak, dari video pembelajaran yang sudah kita pelajari, kalian sudah mengidentifikasi mana yang produsen, mana yang konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat 2, mana konsumen tingkat 3, dan yang terakhir ada yang namanya dekomposer. Atau yang dikenal dengan apa dekomposer itu? Apa nak? Pengurai. Benar, dekomposer itu dikenal dengan nama lain adalah pengurai. Nah, di sini ibu punya gambar ya, gambar-gambar tentang macam-macam makhluk hidup ya, gambar tentang macam-macam makhluk hidup. Di sini ada berbagai macam gambar tentang makhluk hidup. Nah, sebelum ibu membagikan gambar-gambar ini ya, ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Jadi ya, kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Oke, berarti di sini kelompok 1 ya. Artinya kalian adalah kelompok 1. Kemudian rombongan Ipah adalah kelompok 2. Kemudian rombongan Maula adalah kelompok 3. Dan selanjutnya rombongan Arif adalah kelompok 4. Dan ini adalah kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Oke, maka satu kelompok mendapatkan 1 gambar ya. Satu kelompok hanya mendapatkan 1, 2 gambar. Ini kelompok Adil, kemudian Arif, ini Arif. Sudah semuanya mendapatkan? Oke, nah kalau semuanya sudah mendapatkan, nah ibu bakal menjelaskan singkat seputar bagaimana cara kalian mengerjakannya. Oke, nah lihat dari gambar yang sudah ibu bagi, boleh dilihat gambarnya. Nah ini kan masih acak, ya masih ada jamur, gelang, ular, padi, ada elang, kemudian ada kakak. Ini kan gambarnya masih acak. Nah tugas kalian apa? Nah nanti gambar-gambar ini kalian gunting sesuai dengan gambarnya menjadi potongan yang kecil. Setelah itu apa nak? Kalian tadi ibu beri kertas kosong, betul? Untuk LKPD ibu beri kertas kosong. Nah nanti setelah ini kalian gunting sesuai gambar. Nanti gambar itu kalian tempelkan ke lembar yang sudah ibu berikan. Nah ini bukan cuma 1 orang yang bekerja ya, karena tugas kelompok jadi semuanya bekerja. Oke, ada penilaian proses ya. Penilaian proses itu melihat bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kalian bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Silakan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke, sebelah sini bagaimana kelompok ini bisa nanti satu dulu bagi 2, nanti bagi teman-temannya biar temannya juga ikut menggunting biar lebih cepat selesai. Oke.
biar dibeli lem, nanti biar ditempel. Zakia boleh sekali langsung nulis nak di bawahnya, dibuat cara ditulis di mana? Ya, di saku itu apa? Boleh. Di sini, ini yang menulis siapa ini? Maula ya? Nah, yang Maula hanya menulis saja biar lem diberikan kepada yang lain. Ayo, biar dia cepat selesai. Biar dia cepat selesai. Ayo, silakan. Silakan. Yang sedang tidak menulis boleh membantu mengelem agar cepat selesai. Itu ditulis keterangannya apa di situ? Ya, setelah diberi keterangan sudah. Oke, nanti jangan lupa diberi ini ya, mana arah alirannya ya. Mananya atas. Oke, itu kemana arah alirannya? Oke, kita langsung mulai selesai ya. Sampai mulai. Oke, kalau sudah selesai, Ibu mau meminta kalian presentasi semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Nah, bisa itu suaranya. Yang memegang gambar itu berada di tengah ya, biar terlihat. Yang memegang gambar boleh di tengah biar terlihat. Oke, siap kelompok 2? Siap. Oke. Nah, yang lain silakan simak kelompok 2 akan presentasi. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke, silakan. Di sini produsennya adalah kami, konsumen tingkat 2 Belarang, konsumen tingkat 2 Kakak, konsumen tingkat 3 Belar, dan konsumen tingkat 4 Elang. Nah, gambar adalah komposer. Oke, nak itu presentasi dari kelompok 2. Tadi kelompok 2 ya tadi nak. Berarti produsennya apa? Produsennya apa nak? Di konsumen tingkat 1-nya apa tadi? Belala. Konsumen tingkat 2-nya? Konsumen tingkat 3-nya? Kalau konsumen tingkat 4-nya? Konsumennya apa? Jamur. Nah, dari presentasi kelompok 3 bagaimana? Baik, sudah baik. Presentasi kelompok 2 sudah. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Mumpung yang presentasi masih ada di depan nih. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Oh, ada Rizky dari kelompok 4. Apa Rizky? Boleh berdiri Rizky. Mau tanya apa? Perkenalkan namanya siapa? Ya, mau tanya apa? Mengapa tadi disebut produsen? Oh, nah, dari kelompok 2 ada yang bertanya nih, mengapa padi disebut dengan produsen? Bagaimana bisa jawab kelompok 2? Karena padi bisa membuat pakanannya sendiri. Oh, kakak nak, jawaban dari kelompok 2. Apa Abi mau bapak sedikit? Karena padi bisa membuat pakanannya sendiri dan iya, nak, jawaban dari kelompok 2. Kenapa padi disebut sebagai produsen? Karena padi itu bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses apa tadi Abi? Fotosintesis. Baik, nah kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana nak? Sudah baik kelompok 2-nya? Sudah. Baiklah kelompok 2, silakan kembali ke tempat yang masing-masing. Oke, nak, semua kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5 semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nak, kalau nak, Ibu mau sedikit memberikan materi tambahan dari yang sudah kita pelajari bersama. Nih, Ibu punya sebuah slide PowerPoint ya. Silakan sambil dilihat di layar. Di layar kalian ini kita akan mengulang sedikit apa itu pengertian dari rantai makanan. Nah, rantai makanan itu merupakan
sudah diuraikan dengan bantuan komposer kan dia akan membusuk. Setelah membusuk tadi dia itu bakal menjadi pupuk. Pupuk apa nak? Iya, untuk tanaman padi. Jadi nak, Pak Tani itu tadi merasa senang dia bertanam, dia bisa mendapatkan pupuk alami dari lingkungan. Jadi ya, nah antara petani dan rantai makanan itu memiliki hubungan yang saling berkaitan ya, memiliki sebuah hubungan yang saling berkaitan. Oke, nah kayaknya semuanya pada capek ya, semuanya pada capek. Nah, coba kita briefing dulu sebentar. Silakan berdiri semuanya. Kita mau briefing dulu sebentar. Silakan berdiri. Sudah. Nah, berdirinya cukup di tempat duduk kalian masing-masing saja ya. Ini yang mana? Tadi kita sudah membahas ya, bahas materi tentang rantai makanan. Nah, tadi ingat tidak apa saja sih komponen dalam rantai makanan? Ada yang ingat? Ada 3 komponen dalam rantai makanan. Ada apa aja tadi? Ada bisa jawab? Ada produsen. Ada apa lagi nak? Ada apa lagi? Ada dekoder. Jadi ada 3 komponen dalam suatu ekosistem. Oke, pelajarannya berarti hari ini kira-kira. Nah, pelajaran hari ini kira-kira sudah kalian mengerti belum tentang hari ini? Sudah. Ya sudah cukup dimengerti. Nah, sekarang nak, sebelum ini katanya tadi kan ibu tanya kalian semua sudah mengerti tentang bagian-bagian dari komponen ekosistem. Kalau kalian sudah mengerti, ibu bakal memberikan kalian yaitu soal asesmen formatif yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Nah, kalau tadi kan kerjanya kelompok, kalau sekarang kerjanya individu. Jadi sendiri-sendiri. Jangan lupa ya nanti di keterangannya ditulis namanya siapa, kelasnya kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa. Oke, silakan. Kelas ini. Nah, ada apa ini? Oke, yang kelas ini belum bagian ya? Nah, tolong dioper ke temannya ya. Tolong dioper ke temannya. Mengerjakannya yang ini sendiri-sendiri ya, bukan kelompok seperti tadi. Kalau ditulis ya, namanya jangan lupa. Kemudian kelasnya, kemudian mata pelajarannya yang sudah dikerjakan ini mata pelajaran apa? Iya, jangan lupa ditulis. Nah, untuk jawaban dan soal uraian di bawahnya. Nah, ini kan ada spesial masih kosong. Silakan diisi di bawah. Halo, kerjanya sendiri. Oke. Ya, boleh dilingkari kayak gitu boleh, disilang juga boleh, tergantung senyamannya kalian ya. Mau dijawab yang pilihan gandanya. Yang penting ada jawaban. Jangan tidak ada jawaban. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau nggak muat bisa di bawahnya, nggak apa-apa ya. Tidak muat di situ, boleh di bawahnya. Oke. Ya boleh kayak gini disilang kayak gini boleh. Kayak punya Rizky dilingkari juga boleh.
dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang kita pelajari tadi ada apa sih? Ada apa yang kita pelajari tadi, Nak? Ada ekosistem dan juga ada rantai makanan, benar. Rantai makanan. Nah, rantai makanan tadi yang kita pelajari ada apa aja, Nak? Ada apa? Produsen. Ada apa, Nak? Dengan contoh-contohnya yang sudah kalian dan teman kalian berikan. Oke, kalau dirasa sudah cukup paham tentang materi kita hari ini. Nah, sebelum untuk pembelajaran, kita berikan penutupan dulu yuk. Semuanya silakan berdiri. Semuanya silakan berdiri. Berikan penutupan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dan semuanya berdiri. Sama seperti tadi SBY-nya ya. Semuanya. Oke, terima kasih. Silakan dengan bukunya masing-masing. Oke, Nak. Berarti sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kita pada minggu depan. Nah, minggu ini kan atau hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Oke, mengerti apa nama materi kita? Jaring makanan. Nah, baiklah, kita Ali tolong dipimpin berdoa ya, kalau biar belajar selesai. Tolong, Mak, silakan dipimpin doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaghfiruka ma lam tansalihi madhuru ilayya inda hajati ilaihi wa la